Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Yang akan kita ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada sesuatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hidup orang Kristen tidak pernah luput dari tantangan dan ujian sebagai sarana pemurnian iman. Tokoh-tokoh Alkitab dan orang-orang percaya dari masa ke masa sering diperhadapkan kepada hal tersebut. Itulah sebabnya gereja harus terpanggil untuk membuktikan kemurnian iman di tengah perubahan zaman dengan berbagai realita yang dihadapi. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, iman yang murni dari umat Tuhan sangat dibutuhkan supaya tetap kuat dan teguh dalam iman kepada Kristus. Sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Dilihat dari latar belakangnya, secara garis besar, surat Rasul Petrus yang pertama bertujuan untuk memberikan penguatan iman kepada jemaat Kristen yang ada pada waktu itu di 5 provinsi dari Kerajaan Romawi. Isi surat ini menggambarkan suatu peristiwa yang penuh tekanan dan penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen karena iman dan pemberitaan Injil. Ada beberapa hal yang penting yang kita pelajari dari nats ini. Yang pertama, umat Tuhan adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Di awal nats ayat yang kelima disebutkan tentang yaitu kamu. Siapa kamu yang dimaksud dalam ayat ini? Kamu yang dimaksud adalah jemaat Kristen yang tersebar di 5 provinsi dari Kerajaan Romawi, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, sebagaimana dalam ayat yang pertama. Pada bagian awal surat ini ditegaskan bahwa sebagai orang Kristen, mereka adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua menuliskan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Karena oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati telah membawa pembaharuan, yaitu kelahiran kembali bagi semua orang percaya kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, penuh kekudusan dan kekekalan. Itulah sebabnya penulisan surat ini memiliki tujuan penting agar jemaat sadar dan siap sedia dalam mengalami tantangan dan menanggung derita oleh sebab iman kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Tuhan berbicara kepada kita, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Pertanyaannya, apakah kita menyadari posisi kita ini? Kesadaran akan siapa kita menentukan iman kita nantinya kepada Tuhan. Yang kedua,
karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga menuliskan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Rasul Petrus memberikan semangat kepada orang-orang untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekayaan rohani, yaitu kekayaan yang tetap tersedia bagi mereka sekalipun mereka menghadapi berbagai ujian dan pencobaan. Yang dikemukakan pertama adalah kelahiran baru yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali, sehingga orang-orang beriman ini dapat memiliki hidup yang penuh pengharapan yang berpusat kepada fakta dan pemberitaan kebangkitan Yesus Kristus. Apa ciri khas dari kekayaan itu? Kekayaan itu tidak dapat binasa, tidak layu, alias kekal. Setelah Petrus mengucapkan selamat kepada jemaat atas kelahiran baru mereka dan harapan akan hidup kekal, Rasul Petrus melanjutkan dengan menggambarkan hidup kekal itu melalui paparan tentang warisan yang tidak binasa. Ini merupakan cara penyampaian yang tepat untuk jemaat Tuhan. Sebab kala itu mereka miskin dan teraniaya, dikejar-kejar orang Yahudi sendiri dan juga penguasa Romawi. Mereka mungkin terancam, terampas dari warisan yang berhak mereka dapatkan oleh karena iman mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa kita memiliki satu kehidupan yang baru karena kelahiran baru melalui kebangkitan Yesus Kristus? Atau apakah kita tidak menyadarinya? Mungkin kita akan terus ada dalam kehidupan yang lama yang mestinya kita tinggalkan. Tahukah kita bahwa hanya karena rahmat-Nya kita telah lahir baru dan akan mendapat warisan baru yang nilainya tidak terhingga. Harta warisan yang telah kita terima dari Tuhan. Jadi, hasil dari kelahiran baru ini, harapan bagi orang percaya bahwa kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tersimpan di surga bagi semua murid Kristus, yaitu bagi orang percaya. Perhatikan ayat yang keempat ini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Sekarang yang nomor 3. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima menyebutkan begini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kata dipelihara dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima dalam bahasa aslinya mengandung arti dilindungi. Dilindungi dari semua kekuasaan kejahatan yang hendak menghancurkan kehidupan dan keselamatan kita di dalam Kristus. Pada saat Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan ini, sesungguhnya saat itu banyak dari pembaca surat, yaitu umat Tuhan, yang oleh karena percaya kepada Kristus, mereka menderita aniaya yang hebat dari orang tidak percaya. Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk menghiburkan dan menguatkan mereka agar mereka tidak takut dan khawatir, sebab mereka ada dalam perlindungan kekuatan Allah. Kata dipelihara yang dipakai di sini adalah kata yang sama yang dipakai juga oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam
Kristus Yesus. Tujuan kita dipelihara adalah keselamatan, dan waktu di mana kita akan melihat akhir dan hasil yang aman dari semua adalah zaman akhir sebagai pernyataan puncaknya. Orang percaya dipelihara atau dilindungi dalam kekuatan Allah terhadap semua kekuasaan kejahatan yang menghancurkan kehidupan dan keselamatan mereka di dalam Kristus. Bagaimana dengan kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa kekuasaannya itu ditujukan untuk melindungi dan memelihara kita. Tuhan mau kita menyadari bahwa ada kekuatan Tuhan yang senantiasa memelihara kita dan setiap tantangan maupun kesulitan yang kita hadapi. Saat ini, mungkin saja ada orang-orang percaya yang juga sedang mengalami hal yang dialami oleh orang percaya pada zaman Rasul Petrus. Teraniaya oleh karena hidup percayanya kepada Kristus. Belum lagi tantangan lainnya, seperti dunia yang selalu berusaha untuk menarik agar menjadi serupa dengan dunia ini. Juga kesulitan kita di masa pandemi ini. Yakinlah bahwa kita dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. 1 tahun lebih bukan waktu yang pendek. Bahkan kalau ada saudara yang sempat mengalami terpapar COVID sekalipun, lihatlah bahwa pemeliharaan Tuhan terus ada kepada kita. Karena itu apapun yang dialami saat ini, pandanglah sebagai cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Dan yakinlah bahwa dengan iman kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Sekarang yang keempat, kekuatan Allah mengalir melalui iman. Masih dari ayat yang kelima disebutkan, kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu. Syarat penting yang diperlukan untuk dipelihara dalam kekuatan Allah ialah iman. Allah yang melindungi kita dengan kasih karunia-Nya tidaklah bekerja secara sewenang-wenang saja. Karena hanya karena iman orang percaya dilindungi oleh kuasa Allah. Karena iman orang percaya itu selamat. Demikian iman yang hidup di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tanggung jawab kita sekarang untuk memiliki perlindungan Allah. Artinya, beriman kepada Kristus akan menghasilkan kekuatan yang hanya dapat diperoleh apabila iman itu bertumbuh dan berbuah. Jika orang percaya mampu mengerjakannya, maka pasti iman yang kuat dan tahan uji akan diperoleh. Sehingga dunia dengan berbagai cobaan dan derita yang seketika lamanya tidak akan mampu menggoyahkan identitas kita sebagai anak Allah untuk selama-lamanya. Iman Kristen adalah kepercayaan kepada Allah yang hidup. Kristus telah membuktikan bahwa dirinya adalah Allah yang hidup melalui kebangkitannya. Oleh kebangkitannya itulah iman kita diperbaharui sehingga kita memiliki pengharapan sebagaimana termuat dalam ayat yang ketiga. Bagaimana dengan kita? Penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa imanlah yang membuat kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Allah berkehendak memelihara kita dengan kekuatannya, tetapi semuanya itu akan terwujud jika kita memiliki iman. Tahun 2020 dan 2021 tentunya kita lalui dalam banyak tantangan, tetapi kekuatan Allah juga selalu ada bagi kita yang percaya. Apapun yang terjadi, keselamatan yang kekal telah tersedia bagi kita. Kemenangan telah disediakan di akhir zaman. Biarlah fakta tentang kemenangan akhir ini membuat kita terus melatih iman kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa imanlah yang membuat kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Allah berkehendak memelihara kita dalam kekuatannya, tetapi semuanya itu akan terwujud
jika kita memiliki iman. Yang kelima, karena iman kamu menantikan keselamatan. Ayat 5 menjelaskan karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Menanti itu sesuatu yang tidak enak, namun yang kita nantikan adalah sesuatu yang besar, yaitu keselamatan. Kita menanti bukan untuk hal yang kosong, namun kita menantikan keselamatan. Harapan berarti menunggu dengan penuh kerinduan dan menantikan sesuatu yang baik. Pada dasarnya harapan terdiri dari dua unsur, yaitu hasrat akan sesuatu yang baik serta dasar untuk percaya bahwa sesuatu yang baik tersebut akan datang. Harapan yang ditawarkan dalam Alkitab bukan angan-angan belaka. Harapan itu memiliki dasar yang kuat berupa fakta dan bukti. Inilah kegembiraan yang wajib dimiliki oleh umat Allah di dalam penderitaan, yaitu suatu pengharapan bahwa Allah pasti akan memberikan pemeliharaannya untuk kita dapat diselamatkan. Jadi, iman Kristen hanya berpaut kepada Kristus. Kristen tanpa Kristus tidak dapat disebut sebagai Kristen. Kristus adalah sumber satu-satunya dari segala pengharapan akan keselamatan. Tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini jelas mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia bisa mencapai keselamatan. Pernyataan ini menyatakan bahwa tidak ada nama lain. Itu berarti bahwa tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang memiliki otoritas sebagai jaminan keselamatan bagi manusia lainnya. Alkitab katakan bahwa hanya Yesus Kristus, satu-satunya pribadi Allah yang telah berinkarnasi di dalam daging, yang telah memenuhi kualifikasi Allah yang sempurna sebagai jaminan keselamatan bagi manusia berdosa. Dunia tidak dapat menawarkan keselamatan, hanya Yesus Sang Juru Selamat yang menyediakan jalan keselamatan sempurna, lengkap dan memuaskan. Tuhan yang penuh kasih juga berjanji menuntun tangan kita dan berjalan menyertai kita. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. Dia akan menunjukkan kepada kita jalan untuk memperoleh hidup yang kekal dan akan memberikan kita hidup kekal itu. Percayalah, Dia Allah yang memegang teguh setiap janjinya. 1 Petrus pasal yang pertama diawali dengan pujian kepada Allah, sumber rahmat dan keselamatan yang telah berkarya melalui Tuhan Yesus Kristus, yang mereka imani bahwa hanya oleh anugerah Allah maka keselamatan itu dapat mereka miliki. Itulah yang dimaksud dengan suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar dan tidak dapat layu. Konsep keselamatan inilah yang menjadi pijakan iman Kristen. Melalui iman kepada Yesus Kristus, Allah telah memilih suatu umat untuk menikmati keselamatan di zaman akhir. Maka dari itu, penulis menasihatkan jemaat untuk tetap bergembira sekalipun harus menjalani kenyataan hidup yang penuh duka cita dan pencobaan. Sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-6. Sebab sesungguhnya di balik peristiwa derita yang dialami dalam kesementaraan waktu atau seketika lamanya telah tersedia sukacita yang mulia dan keselamatan jiwa yang merupakan warisan kekal yang tersimpan di surga. Bagi setiap orang yang mampu bertahan
menghadapi berbagai macam pencobaan. Bagaimana dengan kita? Sabarlah menantikan Tuhan yang berkarya melalui iman kita kepadanya. Allah, sumber rahmat dan keselamatan yang telah berkarya melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Sebagai penutup, penderitaan di dunia adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi dengan berbagai keadaannya. Namun yang perlu digarisbawahi ialah bahwa penderitaan harus dilihat dari sudut pandang iman, yakni untuk memurnikan iman, bukan untuk menjatuhkan. Penderitaan karena kebenaran dalam Tuhan jauh lebih baik daripada penderitaan akibat dari kejahatan, karena ada kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Karena itu, apapun yang dialami pada saat ini, pandanglah sebagai cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Dan yakinlah bahwa dengan iman kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Artinya, beriman kepada Kristus akan menghasilkan kekuatan yang hanya didapat dan diperoleh apabila iman itu bertumbuh dan berbuah. Jika orang percaya mampu mengerjakannya, maka pasti iman yang kuat dan tahan uji akan diperolehnya. Sehingga dunia dengan berbagai pencobaan dan derita yang seketika lamanya tidak mampu menggoyahkan identitas kita sebagai anak Allah untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.